Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani, NIM 1708086069. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang dasar-dasar manajemen pendidikan, khususnya manajemen peningkatan mutu hubungan masyarakat. Nah, adapun rumusan masalah pada materi kali ini yaitu yang pertama, pengertian manajemen hubungan masyarakat, yang kedua, fungsi dan tujuan manajemen hubungan masyarakat, yang ketiga, jenis-jenis manajemen hubungan masyarakat, dan yang keempat, implementasi manajemen hubungan masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Sebelum kita memasuki pokok pembahasan pada materi kali ini, di sini saya ingin sedikit menyampaikan mengenai kajian teori. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kajian teori yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen hubungan masyarakat. Secara bahasa, kata manajemen itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari manus yang berarti tangan dan agli yang berarti melakukan. Nah, hubungan masyarakat atau public relation sendiri merupakan fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Nah, menurut Gasing dan Suryanto sendiri, manajemen hubungan masyarakat merupakan proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan komunikasi yang didukung oleh organisasi ketika melaksanakan suatu program kerjanya. Praktisi public relation menggunakan konsep manajemen dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan mendukung semua tahap kerja hubungan masyarakat. Nah, dari penjelasan tersebut, kita bisa menarik dua kesimpulan, yaitu yang pertama, manajemen hubungan masyarakat merupakan suatu proses merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi dan monitoring suatu hal kegiatan secara serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama dari lembaga pendidikan yang diwakilinya. Dan yang kedua yaitu manajemen hubungan masyarakat pada lembaga pendidikan adalah suatu proses pengelolaan tentang komunikasi antara sekolah dengan masyarakat dengan tujuan menambah pengertian kepada masyarakat tentang proses kebutuhan pendidikan, mendorong minat warga, dan kerjasama untuk meningkatkan mutu sekolah. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi manajemen hubungan masyarakat. Nah, ada beberapa fungsi dari manajemen hubungan masyarakat. Yang pertama yaitu menjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan pihak masyarakat dalam atau intern maupun dengan pihak luar atau ekstern dan pihak terkait stakeholder dalam rangka menunjang kegiatan sekolah dalam mencapai tujuan organisasi. Fungsi yang kedua yaitu mencegah terjadinya krisis kepercayaan, baik yang ditimbulkan dari pihak pelaksana sekolah maupun dari masyarakat sekitar. Fungsi yang ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran berpendidikan. Dan fungsi yang keempat yaitu saling memberi informasi baik dari dalam maupun dari luar agar terpenuhi peningkatan dalam pemeliharaan sekolah, membangun tanggapan positif dari luar kepada sekolah. Nah, tujuan dari manajemen hubungan masyarakat sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama, mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat, kemudian mendapatkan dukungan dan bantuan moral maupun finansial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah itu sendiri, terus ada memberikan informasi kepada masyarakat tentang inti dan pelaksanaan program yang dilaksanakan sekolah, dan ada memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dan tujuan yang terakhir yaitu mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam rangka mendidik anak.
Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis manajemen hubungan masyarakat. Nah, untuk jenis yang pertama yaitu hubungan edukatif. Hubungan edukatif ini merupakan jenis kerjasama antara pihak sekolah dan pihak masyarakat dalam hal mendidik anak atau siswa. Biasanya hubungan ini terjadi antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh pada gambar di sini. Untuk gambar sebelah kanan kita itu merupakan contoh dari seorang ibu yang sedang mendidik atau mengajar anaknya di rumah. Sedangkan contoh gambar di sebelah kiri kita itu merupakan contoh dari seorang guru yang sedang mengajar atau mendidik muridnya di sekolah. Jadi di dalam mendidik, baik orang tua maupun guru harus bekerja sama untuk mendidik anak, begitu. Hubungan yang kedua yaitu hubungan kultural. Nah, hubungan kultural ini merupakan bentuk kerjasama antara pihak sekolah dan pihak masyarakat dalam rangka saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Nah, contohnya itu kita bisa lihat di sini. Di situ terdapat berbagai keragaman kebudayaan yang ada di masyarakat atau di mana sekolah itu berada. Nah, nantinya di sekolah seorang guru atau pendidik akan mengajarkan bagaimana kebudayaan yang ada di masyarakat tempat tinggal peserta didik tersebut, begitu. Hubungan yang terakhir yaitu hubungan institusional. Nah, hubungan ini merupakan hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lainnya. Biasanya hubungan ini berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Di situ ada gambar dinas pendidikan dan sekolah. Nah, antara dinas pendidikan dan pihak sekolah akan bekerja sama dalam rangka perbaikan dan perkembangan pendidikan di sekolah tersebut. Nah, kajian teori yang terakhir yaitu mengenai implementasi manajemen hubungan masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai kegiatan humas. Nah, kegiatan humas sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kegiatan keluar atau kegiatan eksternal, dan yang kedua yaitu kegiatan ke dalam atau kegiatan internal. Nah, untuk contoh yang pertama di sini kita bisa lihat ini merupakan gambar pertemuan wali murid MAN 3 Tulungagung. Nah, pertemuan wali murid ini merupakan salah satu contoh dari kegiatan keluar atau kegiatan eksternal. Nah, kegiatan ini biasanya berkolerasi yang ditunjukkan kepada masyarakat di luar warga sekolah. Contohnya itu wali murid. Begitu. Bapak Ibu untuk memfokuskan kegiatan putra putri panjenengan. Wis ora usah diberitakan apa-apa, ora usah nyambut gawe apa-apa lah. Mau sinau kadang-kadang jadi malah ketemu dulu HP. Tok ya. Ya sing negeri banget di HP. Ngobrol-ngobrolnya pada buka lagi ya. Tadi cerita kita pas. Ini cerita begini. Ketika doanya sembunyi,
Langgar kesuwen juga resikonya jenengan wong suwe ya jelas biayanya akeh. Kita kelong sih mung 3 dina tok. Maka saya dulu 3 hari, sekarang juga akan saya kurangi hanya 1 hari 1 malam untuk mengurangi beberapa macam biaya dan lain-lain. Istighosa akan kami laksanakan juga untuk doa sebelum ujian, nanti akan diadakan istighosa. Kalau bisa khotbah Quran sekalian. Kemudian perpisahan sekitar bulan April. Jadi yang Nah, untuk kegiatan ke dalam atau kegiatan internal itu merupakan kegiatan pemberian informasi kepada warga sekolah yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan dari semua siswa. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat pada gambar di sebelah kanan kita, itu merupakan pertemuan dari majelis guru, di mana pada pertemuan ini akan dibahas mengenai bagaimana kinerja dari guru itu dan apa saja program-program yang akan dilaksanakan pada semester tersebut. Tahap-tahap yang dilakukan untuk mendukung kerangka kerja manajemen hubungan masyarakat dalam upaya menciptakan lembaga sekolah yang unggul antara lain yang pertama, planning atau perencanaan. Dalam planning ini merupakan salah satu tahap awal dalam proses perencanaan berupa penerapan tujuan dan standar, menentukan aturan dan prosedur, serta membuat rencana dan prediksi akan apa yang akan terjadi. Tahap selanjutnya yaitu actuating atau pengaktifan. Pada tahap ini dilakukan tindakan menjalankan dan mengupayakan agar setiap program yang telah direncanakan sebelumnya pada lembaga sekolah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Tahap yang ketiga yaitu controlling atau pengendalian. Pada tahap ini dilakukan upaya perbaikan dan pengawasan, salah satu kegiatan untuk memahami di lembaga sekolah. Tahap yang keempat yaitu evaluating atau pengevaluasian. Nah, pada tahap ini program yang telah dilaksanakan dan dimonitoring akan dievaluasi hasil kinerja yang dilaksanakan program tersebut. Nah, setelah dilakukan evaluasi, masuk ke tahap yang terakhir yaitu pemodifikasian atau pembaharuan. Nah, pada tahap terakhir ini program yang telah dievaluasi akan dilakukan revisi pada program tersebut apabila ada kekurangan ataupun ada hal-hal yang perlu ditambahkan agar program tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Di sini kita akan menganalisis salah satu contoh artikel jurnal yang berjudul Peningkatan Mutu Sekolah Melalui Manajemen Hubungan Masyarakat yang ditulis oleh Rama Satria, Ahmad Supriyanto, Agus Timan, dan Maulana Amirul Ada. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mendeskripsikan 1. Manajemen hubungan masyarakat dengan sekolah, 2. Prosedur operasional hubungan masyarakat di sekolah, dan 3. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 15 Semarang. Sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 15 Semarang, diperoleh hasil penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajemen hubungan masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah secara internal maupun eksternal meliputi dimensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pihak sekolah dalam merancang program-program sekolah. Kemudian, prosedur operasional hubungan masyarakat di SMP Negeri 15 Malang meliputi yang pertama, mengatur koordinasi pertemuan kepala sekolah dengan komite dan masyarakat.
dalam mensosialisasikan citra sekolah, serta pengadaan infrastruktur, sarana, dan prasarana pendidikan. Yang kedua, mengkoordinasikan pertemuan unsur sekolah dengan orang tua peserta didik untuk pengambilan buku rapot siswa. Yang ketiga, mengatur strategi hubungan kerjasama unsur sekolah seperti perkemahan, gotong royong, visit school, serta kegiatan perlombaan. Dan yang keempat, mengatur koordinasi hubungan kerjasama antara lembaga pendidikan terhadap feedback penyelenggaraan program kerja sekolah. Hasil penelitian yang ketiga yaitu peran kepala sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, yakni dengan memberikan motivasi kepada guru untuk meningkatkan kinerja profesionalitas guru, mengaplikasikan konsep manajemen pendidikan, melakukan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan, serta monitoring pada setiap aspek komponen manajemen pendidikan di sekolah. Nah, setelah kita mengetahui hasil penelitian manajemen humas yang ada di SMP Negeri 15 Malang, selanjutnya kita akan menganalisis mengenai kelebihan manajemen humas di SMP Negeri 15 Malang. Kelebihan yang pertama yaitu program perencanaan dan pelaksanaan melibatkan seluruh elemen lingkungan sekolah. Yang kedua, adanya program School-Based Management. Yang ketiga, wakil kepala bidang kesiswaan dengan bidang kehumasan digabungkan menjadi satu bagian, sehingga hal ini akan mengefektifkan hasil dari program tersebut. Yang keempat, adanya hubungan yang sangat kuat antara program eksternal dan program internal. Yang kelima, yaitu adanya kegiatan evaluasi. Nah, pada kegiatan evaluasi ini, sekolah akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari program tersebut sehingga dapat dilakukan pemodifikasian atau pembaharuan dari program tersebut. Yang terakhir yaitu peran pemimpin di sekolah ini dikategorikan sangat baik. Nah, sedangkan untuk kelemahan manajemen humas di SMP Negeri 15 Malang sendiri yaitu program-program kehumasan tidak mendapatkan bagiannya. Hal ini dikarenakan pada urusan data Dapodik yang diakui di dalam kelembagaan hanya bidang kurikulum, bidang kesiswaan, dan bidang sarana prasarana. Sedangkan untuk bidang kehumasan tidak mendapatkan pengakuan. Berdasarkan hasil penelitian yang ada di SMP Negeri 15 Malang, kita bisa mengetahui bahwa hubungan antara lingkungan sekolah dan masyarakat bernilai positif dengan harapan tercapainya produktivitas pendidikan secara efektif dan efisien dalam menghasilkan kualitas mutu pendidikan. Serta untuk mengelola hubungan masyarakat dengan sekolah dibutuhkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pihak sekolah dalam merancang program-program secara internal maupun eksternal dalam aktivitas sekolah. Selain itu, upaya mewujudkan kualitas mutu pendidikan melalui bidang kehumasan dirancang dengan tujuan untuk membentuk partisipasi dari masyarakat agar mendukung arah mutu pendidikan yang lebih baik. Dan peran aktif sekolah, terutama kepala sekolah juga sangat penting demi terlaksananya program-program yang telah ditetapkan tersebut. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.